Islam. Alhamdulillah ala nikmatil hidayah. Alhamdulillah ala nikmatil risalah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Al-ayat sadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Sebelumnya gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Gimana di sekolah? Lancar? Lancar. Gimana batuk lancar Mirzani? Batuk lancar banget. Lancar banget. Oke. Pertama kita akan membahas karena tadi yang dibaca itu adalah berkaitan dengan tahlil, ya. Kita mulai dengan tahlil dulu, berarti dari bawah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Nah, maksudnya bagaimana? Allah itu yang mengatur langit dan bumi beserta isinya. Ya, di langit ada makhluk Allah, di bumi ada makhluk Allah, dan semuanya Allah yang atur, Allah yang berikan rezeki kepadanya, gitu ya. Nah, la ilaha illallah, tiada ilah yang patut disembah kecuali Allah, ya. La ilaha illallah. Nah, kalau di sini la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, terus menerus, ya, mengurus makhluknya yang maha hidup, al hayyu al qayyum. Nah, yang perlu kita pahami di sini, ya, minimal kita itu harus mengetahui, meyakini bahwa segala sesuatu itu Allah yang atur, Allah yang menciptakan semuanya secara sempurna, apalagi yang namanya manusia, ya. Nah, manusia itu kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan secara sempurna, ya. Oleh karena itu, ketika kita tahu manusia itu sempurna, ya, menjadi wasilah agar kita berpikir kesempurnaan itu pasti ada yang menciptakan, yakni Allah. La ilaha, tidak ada yang patut disembah, ya, diibadahi. Makanya kalau dalam surat Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya apa coba? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta tolong. Ya, minimal dalam ayat ini kita harus meyakini, mengilmui, memahami bahwa Allah itu yang menciptakan, gitu ya, dan Allah yang mengatur, dan Allah juga yang dimintai tolong, jangan ke yang lain. Gimana kalau misalnya seorang murid
minta tolong kepada guru. Nah itu mah disebutnya wasilah ya, kan kepada guru mah wasilah agar apa, mengenal Allah gitu ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung ya segala sesuatu. Burung terbang apakah dipegang sama Radit? Itu terusan itu kan tidak ya. Tapi sama Allah diseimbangkan. Ular ya, dia itu bergerak dengan perutnya. Kebayang kalau manusia bergerak dengan perutnya? Ada nggak orang yang bergerak dengan perutnya? Ada saja ya yang Allah berikan ujian beda ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki, jadi sama perut gitu. Kita mah sempurna. Ya, jadi di sini yang panggil ini la ilaha illallah ya, tiada ilah yang patut disembah ya kecuali Allah. Orang kafir jahiliyah dulu meyakini bahwa segala sesuatu yang di langit ya, yang di bumi, as-samawati wal ard, semuanya Allah yang menciptakan. Tapi mereka itu menjadikan manzilah, menjadikan sekutu ya yang mereka sembah. Apa? Patung yang mereka sembah teh. Dan patungnya teh macam-macam ya. Ada yang dari emas, berarti orang kaya kan? Ya. Ada yang dari perak, berarti rada lumayan gitu kan ya. Ada yang dari besi ya, berarti tengah-tengah. Ada yang dari kayu, rada mending ya. Bahkan ada Tuhan yang mereka sembah dari tepung terigu ya. Dijadikan gitu ya. Jadi setelah ketika mereka lapar dimakan Tuhannya teh gitu ya. Bahkan jadikan apa? Persembahan. Nah, bedanya orang kafir ya jahiliyah dulu, nah dengan orang yang beriman terletak dari tadi. Kalau orang beriman menyembah ke Allah itu langsung ya, tanpa perantara. Tapi kalau kafir jahiliyah dulu, orang-orang soleh dijadikan patung. Awalnya masih patungnya itu untuk mengenal ya. Misalnya Nafis teh presiden gitu kan ya. Untuk mengenang kebaikan seorang presiden jadikanlah patung. Tapi lama-lama namanya juga setan itu terus menggoda ya, iblis itu terus menggoda. Atuh dibersihin patungnya, dibersihin. Atau diurus ya. Pakai apalah biar awet gitu kan ya. Diminyakan, dipengharuman gitu. Atau disembah saja ya, tapi tidak langsung. Karena apa? Kita mah kotor ya, banyak dosa. Nah patung itu sebagai wasilah. Dan dulunya orang baik, orang soleh, jadi memakai wasilah ya. Bahkan ada kalau orang yang dia itu keimanannya rapuh ya, ada yang meminta kalau zaman dulu mah kepada dukun. Kalau sekarang mah apa? Orang pintar. Tidak sedikit misalnya, aduh aku teh belum ketemu sama jodoh pekerjaan misalnya. Minta tolong ke si mbah itu orang soleh ya. Minta jampi-jampi cina gitu ya. Padahal itu adalah kesyirikan ya. Jadi kalimat dalam surat Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta tolong, sudah berubah. Kalau minta tolongnya kepada dukun berarti iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Kalau kepada orang pintar iyyaka na'budu, orang pintar nasta'in gitu. Nah, maka kita harus
kuatkan kalimat ini ya, selalu dibaca, selalu ilmui ya. Nanti kalian akan merasakan ketenangan ya, kedamaian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan sebuah kisah yang masyhur para ulama menyampaikan Nabi Muhammad sedang berada di bawah pohon sedang istirahat. Ada orang jahiliyah, orang kafir yang ngadodoho, apa ngadodoho bahasa Indonesianya? Ngadodoho, jadi sudah mengincar gitu. Wah, saya akan bunuh Nabi Muhammad ya. Nah, ketika Nabi Muhammad sedang istirahat, dia itu si fulan sebutkan bawa pedang. Muhammad, siapa yang akan menolongmu? Wah, di sini gerak sedikit, udah ya tembus. Tapi ketika begitu kan, ya Nabi Muhammad tidak gentar, ya beliau dengan keimanan yang luar biasa besar menyebut Allah, bergetar tuh, ya jatuh pedang si fulan, diambil sama Nabi Muhammad, set dibalikkan. Ya, siapa yang akan menolongmu? Engkau Muhammad. Ya. Ini teh karena tauhid ya, menyebut Allah tapi bisa mengalahkan musuh. Tapi jangan dipakai ketika Allahu Akbar ya, bertakbir, tapi takbir belum ya. Tapi untuk membunuh orang. Ayat berikutnya, nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqal lima bayna yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, ya. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil gitu, ya. Lanjut, dari sini ada pertanyaan? Ada waktu sekitar 15 menit lagi. Nah, berikutnya ke tahmid ya. Nah, banyak ayat yang menjelaskan tentang tahmid, tapi kita mengacu pada surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbil alamin, Rabb seluruh alam. Nah, ini tahmid ini adalah pujian gitu ya, pujian kepada Allah. Kalau kita misalnya dipuji, maka dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Bahkan ketika bersin ya, alhamdulillah. Setelah makan, alhamdulillah. Nah, ini salah satu syukur kita kepada Allah. Kan syukur itu dibagi-bagi ya. Syukur dalam lisan ya, mengucapkan hamdalah. Syukur dengan hati gitu ya. Di dalam hati ini ada qanaah, ada yang tahu qanaah? Menerima qanaah teh. Ridho, ikhlas gitu ya. Apalagi yakin dalam hati gitu ya. Dan bersyukur dengan perbuatan. Dan ini adalah syukur yang paling tinggi, apa? Yakni memfokuskan ya potensi-potensi yang Allah berikan untuk beramal di jalannya. Maka suka menyampaikan, tadi misalnya ditanya ya, kenapa buat ngaji? Nah, maka jawabannya wa atiullaha wa atiur rasul. Ya. Silva, kenapa berbakti atau melayani suami? Contohnya teh suaminya teh Aska. Nah, kata Silva teh wa atiullaha wa atiur rasul. Ya. Nah itu, dan kalau bisa dibaca agar melatih jiwa kita ketika sholat fardu, la ilaha illallah 33 kali ya. Tahmid
33 kali ya. Tasbih juga 33 kali. Tutup dengan takbir. Oh, takbir juga ya harusnya 33 kali. Tapi kalau mau misalnya tasbih, tahmid, takbir, nah ditutup takbir 1, nah udah 100. Nah berikutnya yang terakhir adalah tasbih ya, tasbih. Nah, kalau tadi kan tahlil, dalilnya itu di surat Ali Imran ayat ke-2 tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu ya. Bahkan dari ayat kursi juga ayat ya surat Al-Baqarah. Terus tahmid ada di surat Al-Fatihah ayat ke berapa? Kedua ya. Nah, terakhir ada tasbih. Nah, tasbih mah ada di surat Al-Mu'minun surat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik Maha Pencipta gitu ya. Nah, kalau kalimat khususnya itu adalah Subhanallah, Maha suci Allah. Nah, ini adalah kalimat untuk mensucikan jiwa kita gitu ya. Bahkan ketika kita melihat sesuatu yang di luar nurul gitu ya, di luar fikri ya, di luar nalar maksudnya dan pikiran, kita ucapkan subhanallah gitu ya, maha suci Allah ya. Ada yang memarah-marahi kita misalnya ya di jalan ya. Nah, kita lantas jangan marah juga, nanti akan sama saja ya, seperti yang pernah lewati waktu hari Selasa, kalau misalnya hari Selasa teh lewat ke Gunung Batu. Nah, di Gunung Batu teh kan macet, ada motor ngebut ya, mau hampir nabrak tukang parkir ya. Tukang parkirnya teh ngambek diudag, nggak tahu ceritanya bagaimana, apakah berantem, apakah gimana, diudag tuh gitu ya. Nah, itu berarti belum memahami kalimat tasbih. Kalau sudah memahami kalimat tasbih, mengilmuinya, mengamalkannya, maka dirinya itu, kita itu akan berusaha mensucikan diri kita ya, dengan selalu bersuci ya. Bersuci apa contohnya? Wudu gitu ya. Apalagi mandi gitu kan. Nah, itu mensucikan ya. Bahkan dalam kitab fikih yang pertama kali itu adalah toharoh ya, bersuci. Karena apa? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang yang bersuci gitu ya. Kan toharah itu bersuci ya. Innallaha yuhibbu, mencintai ya. Nah, yang dia itu bersuci dan bertaubat gitu ya. Tapi taubat mah belum. Nah, itulah kalimat-kalimat yang mesti kita amalkan dalam kehidupan. Kalimat tahlil ya, kita menyembah, kita minta tolong kepada Allah. Kalimat tahmid, segala puja-puji hanyalah milik Allah. Makanya setiap khutbah Jumat biasanya itu kalau laki-laki diingatkan ya, segala puja dan puji hanyalah milik Allah gitu ya. Memuja ya hanya kepada Allah. Karena boleh jadi kalau belum mengilmui tahmid, ada yang memuja itu kepada patung, ada yang memuja itu kepada kekasih, atau kalau bahasa kalian kabogoh.
pacaran. Kalau sudah pacaran berlebihan, ya nauzubillah min dzalik, nanti akan terjadi hal-hal yang buruk walaupun itu diinginkan. Ya. Diinginkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak berpikir. Diinginkan bagi makhluk Allah laknatullah, yakni iblis, syaitan. Ya. Dan terakhir tasbih, ya, selalu mensucikan diri. Tahu nggak kalian apa itu ngaji? Ngaji itu apa? Selain ngaji Quran. Menyucikan diri apa lagi? Cari ilmu. Terus? Jiwa. Ngasah jiwa ngaji. Karena kan segala aktivitas yang kita lakukan itu mulainya dari jiwa. Karena boleh jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang bikin emosi kita keluar. Nah, itu berarti belum ngaji gitu. Ya. Walaupun memang secara manusiawi ketika menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, kita teh suka sedih, kita teh suka ngeluh gitu. Contoh sifatnya mau nonton, hujan ngagebret, jadi atau nontonnya gitu misalnya. Nah, Nafis teh sudah nanti jadi presiden kan punya bisnis lah kan ya, besar. Ternyata kliennya teh tidak jadi ketemu atau miliaran triliunan, ya melayang, gitu. Pasti kecewa nanti. Yang namanya juga manusia, makanya nanti dikembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Nanti pembahasan berikutnya kalimat istirja. Tapi sekarang sampai situ dulu ya. Kalimat tahlil la ilaha illallah, kalimat tahmid alhamdulillah, kalimat tasbih subhanallah. Ya, ketika kalian ketika sudah beres ngaji kan apa? Mensucikan Allah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ya, dan seterusnya. Ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Nah, ada waktu 10 menit. Silahkan kalian menyimpulkan ya. Semoga menjadi ilmu.